Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Shaimin shaimat, saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah kita sudah berada pada pertengahan paruh terakhir daripada puasa Ramadan kita. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk terus berada dalam ibadah kepadanya. Pertama tentu pelaksanaan saum Ramadannya. Kemudian yang kedua pelaksanaan qiyam Ramadan. Dan tentu di celah-celah itu kita bisa memanfaatkan waktu untuk terus berupaya meningkatkan ibadah kita. Baik baca Al-Quran, mengembangkan berbagai macam wirid atau zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ataupun memperbanyak bacaan selawat untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu sangat-sangat penting untuk kita perbanyak pada bulan Ramadan ini, lebih-lebih setelah kita berada pada 10 hari terakhir daripada saum Ramadan kita. Saudara-saudaraku rahimakumullah, saat ini kita akan kaji hadis yang ke-22 dari hadis Arba'in An-Nawawi, yang kita akan bahas syarah ya daripada hadis ini ya, yang disarah oleh Dr. Mustafa dan Dr. Muhyiddin ya, dua orang doktor yang mensarah hadis Arba'in ini. Kita baca, saudara-saudaraku, hadis ke-22 ini berbicara tentang tariqul jannah, jalan menuju surga. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhul al-jannata? Qala na'am. Dalam riwayat ini seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu pertanyaan yang menunjukkan kerinduannya ke dalam sorga, kepada sorga, Jannatun Na'im. Dan memang itulah sikap hidup para sahabat terdahulu, merindukan sorga. Sehingga selalu pertanyaan-pertanyaannya adalah tentang apa yang harus dilakukan untuk masuk sorga. InsyaAllah tiba nanti saatnya kita akan jelaskan itu. Termasuk sahabat yang diriwayatkan dalam hadis ini, yang dia pertanyakan, ia katakan, ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu salawatil maktubat, bagaimana pandangan engkau ya Rasul kalau aku sudah melaksanakan salat yang diwajibkan, wasumtu Ramadan, aku melaksanakan saum Ramadan, berpuasa, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan apa saja yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul, wa harramtul harama, dan aku mengharamkan apa saja yang diharamkannya, walam azid ala dzalika syai'an, saya tidak tambah dari itu sesuatu. Artinya saya cukupkan diri dengan hanya mengerjakan itu. Salat 5 waktu, puasa,
menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Saya tidak tambahkan a'adkhul jannah, adakah saya bisa masuk surga? Pertanyaan yang sungguh juga harus menyentak kesadaran kita, bahwa begitu simpel pertanyaannya, ya, begitu mengemukakan apa yang bisa dia lakukan. Ternyata jawaban baginda Nabi, jawaban yang mungkin tidak diperkirakan oleh yang bertanya. Jawaban Nabi SAW adalah na'am, iya. Iya, bisa kamu masuk surga dengan pelaksanaan salat yang 5 waktu, dengan berpuasa Ramadan, dan berpegang dengan ketentuan hukum. Halalkan apa yang dihalalkan, haramkan apa yang diharamkan. Sudah, itu bisa menjadi jaminan untuk kita masuk surga. Ini uraian atau pemahaman singkat yang bisa kita ambil dari hadis itu. Kemudian muallif memberikan uraian, wa makna haramtul haram ay ijtanabtuh. Makna daripada aku haramkan yang haram itu artinya aku jauhi yang haram itu. Jadi bukan sekadar dengan ungkapan kata mengatakan babi haram, anjing haram, riba haram, menipu dalam jual beli haram, tidak sekadar dalam kata, tetapi ijtanabtuh, aku jauhi yang haram itu. Begitu dikatakan anjing haram, tidak akan pernah menyentuh anjing. Babi haram, tidak akan pernah. Begitu juga riba haram, tidak akan aku pernah menyentuh riba. Begitu seterusnya. Menipu dalam jual beli haram, menipu lewat timbangan haram, aku tidak akan pernah sentuh itu. Ijtanabtuh, aku jauhi itu semua. Sedangkan makna ahlaltul halal ay fa'altuhu mu'taqidan hillah. Jadi aku halalkan yang halal, aku kerjakan yang halal itu dengan sebuah keyakinan bahwa itu dihalalkan. Nah, inilah sikap hidup kita yang terkait dengan hukum halal dan haram setelah tentu melaksanakan ibadah yang wajib, salat 5 waktu, puasa Ramadan. Kata muallif kemudian, al-hadis akhrajahu Muslim fil iman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim khusus di dalam membahas tentang masalah keimanan. Dalam bab bayanul iman alladhi yadkhul bihi al-jannata wa anna man tamassaka bima umira bih dakhalal jannah. Jadi hadis ini justru menjelaskan tentang keimanan di mana seseorang bisa masuk surga dengannya. Dan orang yang berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan kepadanya dakhalal jannah, bisa masuk surga. Nah, dilanjutkan ahammiyatuh, apa pentingnya, urgensi daripada hadis yang dimuat oleh Arba'in An-Nawawi, oleh Imam Nawawi dalam Arba'innya ini. Apa pentingnya? Dikatakan oleh muallif, qala Jardani fi syarhi alal Arba'in, seorang ulama Al-Jardani, ya, di dalam syarah kitab beliau, syarah Arba'in juga. Kata beliau, hadza hadithun azimul mauqi' wa alaihi madarul Islam li jam'i lahu. Ya. Bahwa hadis ini merupakan hadis yang posisinya sangat agung, sangat mulia. Ya. Sebab apa? Pada hadis inilah kisaran Islam, karena cakupannya yang begitu syamil, begitu mencakup semua aspek daripada Islam itu sendiri. Ini wadzalika li'anna al-afal imma qalbiyatan aw badaniyatan. Yang demikian itu karena sesungguhnya semua perbuatan, apakah itu perbuatan hati atau perbuatan badan jasmaniah, kullun minhuma, tiap-tiap daripada baik perbuatan hati maupun perbuatan badan, imma ma'dzunun fihi wa huwa halalun. Kalau itu termasuk yang diizinkan, maka itu adalah halal. Au mamnu'un minhu wa huwa haram, atau itu dilarang, itu adalah haram. Ini saudara-saudaraku, jadi baik itu perbuatan yang bersifat kalbiyah, hati, banyak perbuatan hati yang haram, saudaraku. Hasad, benci kepada sesama, bermusuhan. Permusuhan itu kan pekerjaan hati, ya. Ini pekerjaan hati yang dilarang dalam agama. Begitu juga perbuatan yang terkait dengan
aktivitas fisik, ya. Nah, apa yang dianjurkan, yang diizinkan, itu berarti halal. Apa yang dilarang, itu berarti haram. Fa idza ahalla syakhsul halala wa harrama al-harama faqad ata bi jami'i wazaifid din wa dakhala al-jannata aminan. Ini pemahaman dari hadis tadi. Apabila seseorang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dia wujudkan dalam bentuk perilaku, ia jauhkan diri dari yang haram, ia selalu mengerjakan apa saja yang dihalalkan, maka ia sesungguhnya sudah melaksanakan tugas-tugas agama secara keseluruhan. Wa dakhalal jannah, berarti dia masuk ke dalam surga aminan, dalam keadaan aman. Ini saudara-saudaraku, ulasan yang disampaikan oleh muallif. Saya lanjutkan, saya sedikit hal yang terkait dengan bahasan bahasa tidak akan saya singgung, tetapi ada beberapa hadis yang mempertegas itu yang akan saya bacakan, sebab hadis ini disarah dengan sarah yang cukup panjang, sementara waktu kita hanya 1 jam. Satu ungkapan yang memberikan isyarat kepada kita bagaimana rindunya para sahabat terdahulu yang terkait dengan sorga, sehingga yang bertanya itu kata muallif adalah An-Nu'man bin Kaukal Al-Khazai. Jadi seorang sahabat namanya Nu'man, itulah yang mengemukakan pertanyaan. Ia itu Syahidah Badran, ia ikut serta dalam perang Badar, wa qutila yauma Uhudin syahidan, dan ia syahid pada saat perang Uhud itu. Ia ikut serta dalam perang Badar, ikut serta dalam perang Uhud, dan syahid di dalam perang Uhud. Wa huwal qail yaumaha, dan ia berkata pada hari di mana ia mendapatkan syahid itu. Apa kata beliau? Aqsamtu alaika rabbal izzah la taghibu syamsu hatta ata'a bi urjati hadhihi hadral jannah. Ini sumpah yang luar biasa, yang menunjukkan bagaimana kerinduannya kepada surga. Mudah-mudahan saya dan kita semua diberikan hati seperti itu, saudara-saudaraku. Ia berkata pada hari perang Uhud itu, pada hari dia syahid, aku bersumpah kepada engkau, ya Allah Rabbul Izzah, jangan sampai terbenam matahari, sampai saya bisa melangkahkan dengan kaki saya yang pincang ini ke tengah-tengah sorga. Dia bersumpah, saudaraku, dengan sumpah yang menyatakan saya tidak akan berhenti melangkah sekalipun saya pincang di arena peperangan ini. Ya, matahari jangan terbenam terlebih dahulu sebelum langkahku menuju ke dalam sorga. Satu pernyataan yang luar biasa, saudaraku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da istishhadi, kemudian Nabi berkomentar setelah beliau si Nu'man ini menjumpai syahidnya. Apa kata beliau? Kata baginda Nabi, inna Nu'man zanna billahi khaira fawajadahu inda zannih falaqad ra'aituhu yat'u fi hadriha ma bihi araj. Masya Allah, kata baginda Nabi menyaksikan sesungguhnya Nu'man, ia berbaik sangka kepada Allah dengan persangkaan yang begitu baik bahwa dia akan mendapatkan syahid saat itu, sehingga dia bersumpah kepada Allah, ya Allah Rabbul Izzah, jangan pernah terbenam matahari ini sebelum langkahku jelas menuju syahid, yang bisa dengan syahid itu aku mendapatkan surga. Masya Allah, saudara-saudaraku, akhirnya baginda Nabi katakan, ia mendapatkan apa yang menjadi prasangkanya kepada Allah. Ia diberikan oleh Allah syahid. Aku melihat dia melangkah memang menuju ke tengah-tengah sorga, sekalipun dia melangkah dengan kakinya yang pincang. Ini sebuah gambaran bagi saya dan kita bersama, bagaimana para sahabat mengejar sorga terdahulu. Ia dalam keadaan pincang, ia ikut serta berperang, ia meninggal dalam syahid di perang Uhud, sampai ia bersumpah, saya, ya Allah, jangan terbenam matahari ini sebelum aku jelas langkahku yang pincang ini mengantarkan saya ke dalam surga. Ia dengan penuh prasangka husnuzon kepada Allah.
ia akhirnya wafat, menjumpai syahidnya. Dan Nabi katakan, ia betul-betul mendapatkan langkahnya menuju ke dalam surga. Itulah saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan. Saya lanjutkan, saya lompati bahasan yang terkait dengan bahasa atau ulasan mufradat daripada hadis itu. Bahwa hadis ini mengandung beberapa makna yang luar biasa, saudara-saudaraku. Pertama, dari hadis Nabi yang saya bacakan tadi, memberikan suatu bukti bahwa baginda Nabi betul-betul rahmatan lil alamin. Ia membawa rahmat bagi alam ini. Laqad arsalallahu ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Yunqidhuhum minad dhalal alladhi yasuqu ila an-nar. Jadi kata muallif, Allah mengirim Muhammad sebagai rasulnya, betul-betul sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kesesatan yang yasuqu ilan nar, kesesatan yang mengiring mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian wa yasluk bihim tariqal hidayah al muwassilah ilal jannah, dan membawa mereka untuk berjalan pada jalan hidayah yang menghantarkan mereka ke dalam surga. Wa tariqul jannah tariqun wadihah sahlah, sedangkan jalan surga merupakan jalan yang jelas dan sangat mudah. Ini kita ambil dari hadis yang diriwayatkan ini, di mana baginda memberikan jawaban kepada Nu'man, sehingga kesimpulan muallif, tariqul jannah tariqun wadihah sahlah, jalan menuju surga adalah jalan yang jelas dan mudah. Haddallahu ta'ala laha hududan wa farada fiha sulukan. Allah telah memberikan batasan hukum, beberapa batasan yang terkait dengan hukum halal dan hukum haram. Dan Allah sudah memberikan beberapa hal yang bersifat wajib, yang itu merupakan suluk, merupakan jalan yang harus ditempuh. Man waqafa indaha wal tazamaha qadathu ilal ghoyah. Ini ungkapan ini, saudara-saudaraku. Barang siapa yang tegak berdiri di sisi ketentuan hukum agama, wal tazamaha, dan ia betul-betul komitmen dengan ketentuan hukum agama itu, maka qadathu ilal ghoyah, ia akan mengantarkan, akan menuntun dia menuju tujuan yang mulia itu, menuju surga. Wa man ta'addaha wa khalafaha saqathu ilal hawiyah. Barang siapa yang kemudian menentangnya, berbuat dengan perbuatan yang menyimpang, yang berselisihan dengan apa yang ditentukan itu, maka kata muallif, itu saqathu ilal hawiyah, itulah yang menggiring dia menuju ke neraka hawiyah. Ala annama haddahu Allah ta'ala wa faradahu huwa damnu taqatil insan wa fi istita'atihi, lianna Allah ta'ala yuridul yusra bi ibadihi wa la yuridu bihimul usr. Ini jadi bahan renungan bagi kita bersama, bahwa prinsip di dalam apa yang disampaikan oleh Allah tadi, sesungguhnya apapun ketentuan Allah, baik berupa batasan hukum ataupun hal-hal yang ia pardukan, itu tetap sangat sesuai dengan taqatil insan, batasan kemampuan manusia. Jadi kewajiban salat sangat sesuai dengan kemampuan manusia, ya. Sehingga kalau ada orang tidak salat, itu orangnya bukan tidak punya kemampuan untuk salat, tapi malas, atau mungkin mengingkari wajibnya salat. Semua orang diberikan kemampuan menghindari hal yang haram. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan, saya tidak mampu tidak makan babi, saya tidak mampu menghindarkan diri dari minuman keras. Tidak ada. Sebab apa? Ketentuan hukum haram minuman keras pasti bisa dilakukan. Pasti orang tidak akan mau terjebak dengan minuman keras. Sebab apa? Mampu. Ini saudara-saudaraku rahimakumullah. Sebab apa? Allah memang yuridul yusra bi ibadih. Dia berkehendak
untuk memberikan hal yang mudah kepada hambanya. Ia tidak bermaksud untuk menyulit, memberikan kesulitan kepada hambanya. Hadza ma yabdu lana wadihan jaliyan fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi haditsil bab. Ini saudara-saudaraku rahimakumullah, inilah yang jelas, nyata, terang sekali pada petunjuk yang diberikan oleh baginda Nabi dalam hadis yang terkait dengan bab ini. Wa amsalihi min ahadits, dan beberapa hadis yang semisal daripada hadis yang begitu banyak, waradat bihadzal makna, yang hadis-hadis itu semakna dengan hadis yang kita baca saat ini. Itu yang pertama, saudaraku rahimakumullah. Yang kedua, hadis itu menurut muallif memberikan isyarat kepada kita asyauq ilal jannah, perasaan rindu kepada surga, wal bahthu an tariqiha, dan bagaimana untuk menempuh jalan menuju surga. Ya, pembahasan tentang jalan menuju surga. Yuhadditsuna Jabir radhiyallahu taala anhum dzalika. Jabir menceritakan kepada kita tentang yang demikian itu, yakni al-mu'min al-multahib al-mutalahib, al-mu'min al-mutalahib ila jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, yakni bagaimana seorang mukmin yang rindu, yang haus, yang rindu kepada surga. Ya. Di mana surga itu ardiha as-samawat, luasnya seluas langit, wal ard, dan seluas bumi. Seluas 7 lapis langit ini, saudaraku. Dan seluas bumi yang uiddat lil muttaqin. Idh jaa, ketika sahabat itu datang, yas'alu Rasulullah, ia bertanya kepada Rasul antariqiha, mengenai jalan menuju surga. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang merindukan surga. Terlihat pada kesengajaan dia datang kepada baginda Nabi, kemudian pertanyaannya adalah tentang jalan menuju ke surga. Wa yastabtihi an amalin yudkhilhu fasiharaha biha. Dan ia minta fatwa, minta penjelasan kepada baginda Nabi tentang amal perbuatan yang yudkhilhu, yang memasukkan dia fasiharaha biha, ke luasnya, ya, tataran surga yang sedemikian luas itu. Fayadulluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bughyatihi wa tatahaqqaq lahu umniyatahu. Dan Rasulullah kemudian memberikan petunjuk tentang apa yang menjadi cita-cita para sahabat itu, apa yang menjadi keinginan para sahabat itu, dan bagaimana Rasul memberikan sebuah kepastian kepadanya bahwa dia pasti kalau menempuh jalan itu dia akan mencapai cita-citanya. Mari saudara-saudaraku, kita pun berkewajiban saat ini mengembangkan hati untuk rindu surga. Ada satu doa yang selalu dipanjatkan oleh orang saleh. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazri ila wajhikal karim wasyauq ila liqa'ik. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk mendapatkan ladzatan nazri ila wajhikal karim, nikmatnya melihat dirimu ya Allah, wajahmu yang sangat mulia. Dan berikan hati ini untuk rindu bertemu denganmu. Rindu bertemu dengan Allah itu artinya merindukan surga. Sebab pertemuan tidak mungkin ada dengan Allah kecuali orang itu masuk ke dalam surga. Tidak ada pertemuan dengan Allah di dunia ini, saudaraku. Sehingga kalau ada orang yang merasa pernah bertemu dengan Allah, itu pertama kemungkinan dia jogang, gila. Ya. Kedua, dia berkhayal tentang Allah berbentuk seperti manusia, berjasmaniyah, bersifat dengan sifat kemanusiaan, sehingga kapan saja dia bisa dijumpai. Ini tentu akidah yang salah. Dulu ada memang, saudara-saudaraku, sebuah aliran namanya Mujassimah, aliran yang mentajsim Allah Subhanahu wa taala. Allah digambarkan berfisik seperti manusia. Nauzubillah min dzalik. Nah, kerinduan kita bertemu dengan Allah itu artinya kerinduan bertemu dengan surga. Wa ma aktsaru ma kana yatakarrar mithla hadha su'al wa dzalika al-istirsyad min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asalib mukhtalifah wa munasabat mutanawwi'ah. Begitu banyak
beberapa hal yang bersifat pengulangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kerinduan para sahabat kepada surga dengan uslub yang berbeda, dengan munasabah yang bermacam-macam. Sebentar disampaikan beberapa hadis apa yang dikemukakan oleh para sahabat, berbagai macam uslub, beberapa macam pertanyaan yang disampaikan. Antara lain, seorang sahabat berkata kepada baginda Nabi, disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata. Ya Allah, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Nabi pun menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, jangan syirik. Wa tuqimus salat, dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kamu bayar zakat. Wa tasilur rahim, kamu sambung tali kasih sayang bersama keluarga, bersama semua sesama umat baginda Nabi. Ini jawaban baginda Nabi. Jadi pertanyaan sahabat selalu menunjukkan mereka rindu ke surga, dan jawaban Nabi juga simpel sekali, yang menunjukkan beliau betul-betul rahmatan lil alamin, memberikan petunjuk kepada para sahabat jalan yang begitu mudah menuju kepada surga untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal. Pertama, beribadah kepada Allah, jangan syirik, tetap laksanakan salat sebagaimana mestinya, tunaikan zakat. Jangan lupa hubungan sesama umat, hubungan kekeluargaan jangan pecah lantaran perbedaan pandangan, hubungan persahabatan jangan retak karena perbedaan pandangan, dan lain sebagainya. Tasilur rahim. Di saat dalam riwayat Muslim tidak mengatakan akhbirni bi amalin, tetapi dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, berikan saya petunjuk atas satu bentuk perbuatan di mana kalau aku kerjakan mendekatkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku dari neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam 2 sahihnya dari Abu Hurairah seperti itu, dan di dalamnya juga terdapat jawaban yang simpel, tasumu Ramadan tasilur rahim. Ini saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan. Begitu juga disampaikan oleh Imam Ahmad, supaya kita punya gambaran bagaimana para sahabat rindukan surga, saudara-saudaraku. Saat ini maaf, kalau seandainya Rasul baginda Nabi besar kita Muhammad masih hidup, kita kemudian akan bebas bertanya. Saya sangat berani pastikan, mesti pertanyaan sebagian besar umat, sebagian besar orang adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan usaha bisnis saya? Apa yang harus saya lakukan untuk saya punya rezeki yang banyak, untuk saya kaya, untuk saya hidup bahagia duniawi? Itu akan menjadi pertanyaan yang dominan. Terlihat pada pemikiran yang berkembang saat ini. Ramadan merupakan ladang mencari pahala, tidak sedikit orang yang mengabaikannya. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu gambaran. Nah, para sahabat terdahulu, Masya Allah, terlihat pada perilaku, terlihat pada pertanyaan kepada baginda Nabi. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Arafat. Aku datang kepada Nabi, Nabi sedang di Arafah. Fakultu, aku berkata, sintani as'aluka anhuma. Ya Rasulullah, 2 hal yang aku ingin bertanya kepadamu tentang 2 hal itu, yaitu ma yunjini minan nar wa ma yudkhilunil jannata. Ya Rasulullah, apa yang kira-kira menyelamatkan aku dari neraka, dan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Itu pertanyaan sahabat terdahulu. Faqal, maka Nabi pun menjawab, la in kunta aujazta fil mas'alah laqad a'zamta wa atwalta fa'akil anni idzan ubudullah la tusyrik bi syai'a wa aqimis salah al maktubah wa addi zakat al mafruḍah wa sum ramadana wa ma tuhibbu ay yaf'alahu bika an-nas faf'al bihim wa ma tukrihu ay yu'tiya ilaika fadhar an-nasa minhu. Ini saudara-saudaraku rahimakumullah. Jadi apa kata baginda Nabi? Muallif memberikan ulasan tentang kata-kata la in kunta aujazta fil masalah laqad a'zamta wa atwalta. Kata muallif, ai aqlalta alfaz as-su'al
a'zamta wa atlalta ay sa'alta an azim wa tariq ilaihi tawil. Kata-kata kamu sungguh bertanya dengan kata-kata yang sedikit. Kamu sedikitkan kata-katamu. Tetapi kamu a'zamta wa atwalta, yakni sa'alta an azim, kamu bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa tariq ilaihi tawil, dan jalan menuju surga panjang sekali. Mampu tidak kita? Mudah-mudahan dari awal balik kita sampai mati kita, kalau toh juga tidak dari awal balik, tapi ada saat-saat tertentu muncul sebuah kesadaran untuk bertobat, sejak itu kita kemudian melakukan amal saleh dengan penuh ketaatan, mentaati aturan Allah sampai Allah memanggil kita. Bisa tidak kayak seperti itu? Kalau itu kita lakukan, maka itulah kata Rasulullah, kamu akan selamat dari neraka, kamu akan masuk surga. U'budullah la tusyrik bihi syai'a. Beribadah kepada Allah. Kata-kata u'bud itu lebih dalam maknanya daripada aqimis salah. Ya, kalau aqimis salah tentang salat saja. Tapi kalau u'bud, orientasikan semua hidup kalian. Baik itu ibadah mahdoh yang kamu kerjakan, ataupun pekerjaan duniawi yang kamu geluti, bagaimana kamu orientasikan untuk kepentingan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdikan dirimu kepada Allah. Hidupmu, bagaimana hidupmu untuk Allah. Sampai mati kita juga, mati kita untuk Allah. Kita selalu berikrar di dalam salat kita. Selalu kita katakan bahwa aku ingin hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu artinya ibadah, saudaraku. Mengorientasikan. Ada ibadah mahdoh, jangan kita kerjakan dengan niat selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasun niat. Itu kalau kaitan ibadah mahdoh. Tapi kalau kaitan dengan aktivitas duniawi, orientasikan semua aktivitas duniawimu itu untuk mendapatkan ridha Allah. Jika kamu mencari rezeki, jangan menyerempet kepada jalan yang haram. Kamu menjadi penguasa, awas, tanggung jawab kamu begitu besar di hadapan Allah. Mampu tidak kamu bawa nilai-nilai Islamiah dalam keadaan kamu sebagai seorang penguasa? Semua kita akan bertanggung jawab. Orientasikan hidupmu untuk Allah. Itulah u'budullah la tusyrik bihi syai'a. Baru aqimis salat al-maktubah, dirikan salat yang diwajibkan. Baru addiz zakat al-mafruḍah, tunaikan zakat yang diwajibkan. Wasum Ramadan, kamu kerjakan puasa Ramadan. Dan yang terakhir ini sangat indah, saudaraku. Apa yang kamu cintai, yang kamu inginkan untuk kamu kerjakan, ya. Dan itu, ya, ma tuhibbu ayyaf'alahu bika an-nas faf'alhu bihim. Kalau ada suatu aktivitas di mana kamu kerjakan itu bersama orang banyak, artinya orang lain juga cinta, suka dengan pekerjaan itu, faf'alhu bihim. Kerjakan pekerjaan itu bersama mereka. Jangan kita sok-sok aneh melakukan pekerjaan yang dibenci oleh masyarakat, tetapi tetap ukurannya adalah real, syar'i. Ini saudara-saudaraku. Begitu juga apa saja yang dibenci, ayyuta ilaika, yang kalau itu didatangkan kepada kamu, takrah, kamu benci, kamu tidak mau. Fadhar an-nas minhu, kalau orang tidak mau berbuat jelek kepada kamu, maka kamu pun ingatkan orang lain untuk ia jangan berbuat jelek, merugikan orang. Ini saudaraku yang saya muliakan, sungguh indah ajaran agama kita. Tinggal bagaimana, terutama yang terakhir ini, bagaimana kita mewujudkan rasa persaudaraan yang sedemikian tinggi, sehingga jangan ada perbuatan kita yang bikin orang sakit hati, yang tidak disukai, tidak disenangi orang karena menyakitkan dia. Begitu juga jangan kita berbuat perbuatan yang justru merugikan diri dan merugikan orang lain. Yang ketiga, iltizam al-faraid wa tarkul muharramat asasun najat. Ini uraian dari yang tadi itu, saudara-saudaraku. Bagaimana kandungannya adalah iltizamul faraid, memiliki komitmen untuk selalu melaksanakan semua yang fardu. Wa tarkul muharramat, dan meninggalkan semua yang haram. Dan kedua hal itu, iltizamul faraid wa tarkul muharramat, asasun najat,
merupakan dasar orang mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Muallif kemudian katakan, laqad sa'ala Nu'man radhiyallahu taala anhu Rasulullah, hal idza istamarra fi ada'i salat al-mafruḍah alaihi biqaulihi ta'ala inna salat kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta ay fardan muhaddadan biwaqtin. Yang dia tanyakan, apakah kalau terus-menerus dia menunaikan salat yang diwajibkan? Tapi ingat, yang bisa mengantarkan kita masuk surga, saudaraku, ya, salat yang kita kerjakan dengan penuh kesadaran. Pertama, afdalus salah, seabdal-abdal salat. Apa itu? As-salat fi awwali waqtiha, salat yang selalu dikerjakan di awal waktu. Maaf, dalam ajaran para ulama kita, di fikih dibahas, di tafsir, pada saat pembahasan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, di situ ulama-ulama kita memberikan tafsiran, memberikan dorongan kepada kita, sampai ada bimbingan ulama yang mengatakan kalau kita tidak bisa salat di awal waktu, sah juga kita salat di tengah waktu, sah. Persoalan sah ya sah, di akhir waktu sah. Tetapi saudara-saudaraku, jangan sampai kita kerjakan di tengah karena kelalaian kita di awal waktu. Jangan sampai kita kerjakan di akhir waktu karena kita lalai mengerjakannya di awal waktu. Sehingga kata ulama, baru orang itu lepas dari kelalaian kalau ada pekerjaan yang tidak mungkin ditunda. Ada dalam kitab fikih bahasan yang terkait dengan itu. Apa yang bisa menjadi uzur untuk kita mengatakan sebentar saya akan salat, nanti saya akan salat? Ada uzur syar'i yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab fikih. Ini saudaraku, sehingga kalau ada uzur syar'i pada saat azan berkumandang, bapak yang kebetulan jadi saudagar gabah sedang menggelar jemur gabah puluhan ton, bagaimana ruginya kalau semua itu akan kena hujan. Azan bertepatan dengan mendung sudah memperlihatkan sudah hampir hujan. Maka ulama katakan bisa jadi uzur syar'i untuk kita mengatakan saya akan salat, sebentar lagi saya kerjakan dulu padi saya. Bukan dipaksakan untuk harus salat sekalipun kamu rugi, tidak. Tidak, saudaraku. Ini dokter sedang dalam operasi, sedang membuka fisik orang yang operasi. Kalau dia tinggalkan karena azan, mau salat di awal waktu, akan mudarat kepada pasien. Maka dengan alasan itu, si dokter silahkan katakan, saya selesaikan dulu ini, baru akan saya laksanakan ibadah salat. Itu dibenarkan. Jadi bukan seenaknya kita tinggalkan salat di awal waktu, saudara-saudaraku. Kalau bahasa Sasak, masih jua sembahyang zuhur kan sampai asar. Jam 3 belum asar. Betul itu saudaraku. Tetapi maaf, menunjukkan kelalaian kalau tanpa uzur. Bahkan terakhir saya contohkan, makanan sudah disiapkan oleh istri, makanan istimewa, ya, sudah disiapkan, menarik minat untuk kita makan segera. Tahu-tahu azan. Kalau orang itu katakan, wah saya peduli dan makan, saya akan salat saja dulu. Padahal maaf, perut sedang lapar, minat makan sedang besar, ya. Maka kalau dia katakan ambil langkah, sebentar saya salat, saya selesaikan makan dulu, itu dibenarkan. Ini dalam fikih saudaraku. Yang meninggalkan awal waktu semata-mata, tidak ada persoalan, tidak ada uzur syar'i, itu yang kita hindari saudaraku. Sehingga ada yang saya lihat tasaddud. Apa itu tasaddud? Dua sikap hidup yang merugikan. Ada tasahul, ada tasaddud. Tasaddud ini begini, di tempat roh kalau istilah kita, makan yang ada undangan makan, makanan sudah tersaji dan sudah akan mulai. Ada pernah bisa terjadi. Begitu azan, nanti kita makan dulu, kita salat dulu. Padahal sudah dibuka, tinggal dimulai makanan itu. Itu tidak bijak, ya. Itu artinya kalau kembali kepada tuntunan ulama fikih, tidak salah kalau katakan selesaikan makan dulu supaya tidak merepotkan tuan rumah, supaya tidak mengganggu khusyuan salat. Selesaikan dulu baru kita salat. Ini uzur syar'i yang membenarkan kita untuk mengatakan nanti setelah ini baru saya salat.
Itu saudaraku rahimakumullah. Sehingga Islam ini tidak ada unsur paksaan ya sampai kepada hal yang tadi diuraikan oleh para ulama kita. Memang innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta, suatu waktu yang sudah tertentu ya, sehingga tetapi ingat, saya ingin tambahkan ini saudaraku supaya jangan sampai kita anggap waktu salat ini sedemikian remeh. Ya, Nabi pada saat pulang dari Isra Mi'raj, beberapa kali Jibril datang. Jibril datang persis di awal waktu zuhur. Jibril katakan, ya Muhammad, ini awal waktu zuhur. Besoknya ia datang kepada Nabi di akhir waktu zuhur. Ia katakan, hai Muhammad, ini akhir waktu zuhur. Asar juga begitu, diberitahu awal waktunya, akhir waktunya. Maghrib juga begitu. Sampai kelima waktu salat itu diajarkan oleh Jibril tentang mana batasan awal waktu, mana batasan akhir waktu. Tapi mari saudaraku kita jujur, adakah ada riwayat di mana Nabi mengerjakan salat di akhir waktu tanpa ada uzur syar'i? Tidak ada satu pun riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi pernah salat di akhir waktu tanpa ada uzur. Nah, pada saat beliau sakit itu uzur. Ya, para sahabat beberapa kali, beberapa hari tidak salat berjamaah bersama Nabi. Nabi salat di dalam ruangan beliau, para sahabat salat berjamaah di masjid. Tetapi pada saat beliau sehat tidak pernah ada riwayat kecuali kalau ada uzur syar'i. Ya, yang itu menjadi landasan para ulama. InsyaAllah mungkin kesempatan lain diuraikan itu dengan baik. Nah, ini sebagai suatu hal yang perlu kita tekankan. Thumma idza adraka syahr Ramadan al-mafrud alaihi siyamuh biqaulihi ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas ila akhiril ayah qama bisyamih multaziman li adaihi wa mura'iyan li hurmatihi. Ini saudaraku, begitu tiba bulan Ramadan, ada ayat bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya, dan ada perintah paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Begitu tiba bulan Ramadan, maka dia tegakkan puasa Ramadan. Itu sikap terbaik. Ia multaziman liadaih, ia memastikan diri untuk menunaikannya, dan mura'iyan lihurmati, dan dia jaga bagaimana melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebaik mungkin. Inilah saudara-saudaraku yang saya muliakan. Begitu juga yang terkait dengan hukum. Tsumma waqafa inda hududillahi ta'ala fima ahalla aw harrama falam yahilla haraman walam yahrim halalan walam yuharrim halalan bal i'taqada hilla ma ahallahu Allah wa hurmata ma harramahullah ma pajtanibal haram mutlaqan. Nah, jadi diuraikan oleh muallif, saudara-saudaraku, setiap umat baginda Nabi ia berhenti langkahnya dalam batasan hukum Allah, pada apa yang ia halalkan dan pada apa yang ia haramkan. Ia selalu ingin berbuat, tapi begitu haram sudah tidak lagi mau berbuat. Begitu halal dia dengan tenang melaksanakannya. Ia tidak akan pernah terjebak dengan ungkapan maupun perilaku yahillu haraman, menghalalkan yang haram, dan juga sahabat lam yuharrim halalan, tidak pernah mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi inilah yang harus menjadi komitmen kita bersama yang saat ini mengkaji hadis yang khusus berbicara tentang persoalan jalan menuju surga. Jalan menuju surga, sekali lagi saudaraku, ya, salat 5 waktu secara baik, ya, kemudian laksanakan perintah-perintah Allah yang terkait dengan hukum, ya, puasa Ramadan, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Saudara-saudaraku rahimahullah yang saya muliakan, muncul sebuah pertanyaan, karena panjangnya saya langsung saja kepada pembahasannya dan bahasa kita. Muncul sebuah pertanyaan, apakah harus dikerjakan semuanya itu dengan tidak boleh ditambah dengan hal yang bersifat fadail al-mustahabbah wal marghub fiha? Apakah kita harus batasi diri dengan hanya salat, kemudian hanya berpegang teguh tentang hukum agama dengan tidak menambah dengan hal-hal yang mustahabbah?
ya, yang sangat disunatkan, yang sangat dianjurkan, seperti mengerjakan pekerjaan sunnah, meninggalkan yang makruh, sifat warok terhadap hal yang bersifat mubah. Ya, sekalipun ada sesuatu itu mubah, tetapi dia tidak berlebihan mengerjakan, menikmatinya. Kadang-kadang ia tinggalkan yang mubah itu, itulah yang warok. Ya, apakah cukup itu akan memasukkan orang itu ke dalam surga? Ini sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat tadi. Ternyata yujibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yadma'innu nafsuh. Ternyata jawaban Nabi jawaban yang menenangkan hati sahabat yang bertanya. Ternyata dengan salat tepat waktu, dengan puasa Ramadan, watasilur rahim, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ya tentu ini hanya 2 dari rukun Islam itu, saudaraku. Tentu maknanya lebih luas adalah melaksanakan rukun Islam yang 4 setelah syahadatain itu, tentu itu. Ya, di samping tasilur rahim, ya. Tentu itu. Nah, apakah cukup dengan itu saja tanpa mengerjakan yang sunnah? Tidak sempat mengerjakan yang sunnah. Apa bisa masuk surga? Ternyata baginda Nabi memberikan jawaban yang menenangkan hati, wa yasrah sadrah, dan melampangkan dada, wa yaprah qalbah, dan wa yaprah qalbuh, dan bisa hatinya menjadi gembira. Ya, itu. Sehingga apa kata beliau? Ya, jadi jawaban Nabi itu menenangkan hati, membuat hati gembira, kemudian memenuhi harapan, ya, kemudian memenuhi kerinduan tentang surga. Rasul menjawab dengan kata-kata na'am, iya, yakni innalladzi dzakartahu minal amal yakfika linaili muradika min dukhulil jannah. Ini ungkapan mufassir menafsirkan kata na'am. Sesungguhnya yang kamu sebutkan itu, hai Nu'man, amal perbuatan yang kamu bisa lakukan cukup sudah bagimu untuk mendapatkan apa yang kamu kehendaki untuk masuk surga. Wa kaifala, bagaimana tidak, kata muallif. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anillah subhanahu wa ta'ala annahu yaqul ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i ma ibtaradtuhu alaihim, yakni adanya kabar dari baginda Nabi, ya, tentang apa yang dikabarkan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam hadis qudsi, apa saja yang mendekatkan kepadaku, yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan pelaksanaan apa yang saya wajibkan kepada mereka. Nah, ini merupakan janji Allah kepada baginda Nabi. Sehingga inilah yang menjadi dasar Nabi memberi jawaban na'am, iya. Ya, karena apa? Allah sudah berikan penjelasan panjang hadis ini, ya, tapi muallif sendiri memuatnya sampai ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i ma ibtaratu alaihim, ya, tidaklah melakukan pendekatan orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan seumpama menunaikan apa yang aku wajibkan atas mereka, dan seterusnya. Nah, di dalam hadis qudsi ini dijamin surga oleh Allah. Bagaimana mungkin Rasulullah tidak akan memberikan jaminan? Sehingga Nabi katakan, na'am, kamu bisa masuk surga. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, tuba laka, kata mufassir, tuba laka ayyuhal mu'min, ya, berbahagia kalian hai orang-orang mukmin dengan kabar gembira yang diberikan oleh Allah, wal hafizuna li hududillah, orang-orang yang menjaga batasan hukum Allah, tunduk kepada apa yang Allah halalkan, tunduk kepada apa yang Allah haramkan. Yang halal ia kerjakan, yang haram dia hindari. Ya, wa basyiril mu'minin, hai Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Ini saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan. Sehingga di dalam riwayat Imam Nasai, Ibnu Hibban, ada tambahan disampaikan oleh mufassir, oleh muallif, anna Rasulullah qala ma min abdin yusalli as-salawat al-khams wa yasumu ramadan wa yukhriju zakat wa yajtanib al-kaba'ir as-sab'a illa putihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Ini ungkapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang hamba melaksanakan salat 5 kali, 5 waktu, 5 kali salat itu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat, kemudian disertai dengan ini yang penting, yajtanib al-kaba'ir as-sab'ah, menjauhkan diri dari
dosa-dosa besar yang 7 macam itu. Kecuali kalau itu sudah dilakukan, illa putihat lahu abwabul jannah, akan dibukakan baginya pintu surga. Saudara-saudaraku, ingin saya kemukakan sedikit apa itu al-kabairus sab', ya, 7 macam dosa-dosa besar. Jadi Nabi katakan yajtanib al-kabairus sab'a. Apa itu? Saudara-saudaraku, di dalam ungkapan para ulama membahas 7 itu apa saja. Pertama adalah zina, minum minuman keras, narkoba saat ini termasuk minuman keras, termasuk bagian dosa besar, saudaraku. Kemudian sihir, kemudian menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti, dan yang dia tuduh itu orang yang urifa bil iffah, orangnya sangat saleh, diketahui sangat menjauhi hal-hal yang bersifat dosa, dia tuduh berzina. Itu dosa besar. Begitu juga membunuh orang tanpa ada sebab dosa, ya. Ada sebab, pengadilan yang memutuskan, pengadilan agama memutuskan kalau dia dihukum bunuh. Nah, itu. Kemudian at-ta'amul birriba. Nah, ini bermuamalah dengan sistem riba, ya, mencari kekayaan dengan meminjamkan uang, menentukan bunga yang begitu besar. Maaf, bank konvensional tidak sebesar bank subuh, dia punya bunga, ya, paling tinggi 16% setahun, 20% setahun. Bank subuh bisa 10% sebulan, bisa bahkan 50% sebulan. Jadi agama menganggap, menghukum at-ta'amul birriba itu termasuk min kabairis sab'i, 7 dosa besar yang harus dihindari. Kemudian yang terakhir adalah al-firar min wajhi a'da'il Islam fi medanil qital, yaitu menyit, tidak berani berhadapan dengan musuh dalam medan perang. Pada saat perang terjadi, ya tentu saat ini tidak ada, ya, perang seperti yang terjadi di zaman Nabi. Kita hidup dalam negeri yang aman, negeri yang ada komitmen bersama untuk hidup bersama. Oleh sebab itu tidak ada perang di kita. Nah, pada saat betul-betul perang terjadi, maka umat Islam dosa besar kalau mundur, tidak berani berhadapan dengan musuh. Ini saudaraku rahimakumullah. Yang keempat, mungkin ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan, saudara-saudaraku, karena persoalan waktu. Inna hadid din yusrun, bahwa ini menunjukkan agama ini begitu mudah, begitu gampang, tidak menyulitkan dan tidak memberatkan. Sering kita diajar, saudara-saudaraku, ya, kalian sakit, kamu sakit, tidak bisa salat berdiri, salat duduk, bahkan salat pakai kursi, bahkan sampai duduk bersila, boleh. Kalau kita berdiri tidak mampu, ini pinang sekedik, pusing sedikit, tidak salat. Kalau memang karena pusing, berat rasanya kepala, kalau kita bersujud lama, sedikit kan baca tasbih, yang penting sudah masuk dalam kriteria tumaknina, bisa duduk, bahkan sampai bisa ittija, berbaring. Yang penting laksanakan salat, jangan tinggalkan salat tanpa uzur. Ini saudaraku, jadi ad-din yusrun wa mauqifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza, dan posisi Rasulullah seperti ini, di mana ia memberikan jawaban-jawaban yang seperti itu, ya dulu ala yusril Islam, itu memberi isyarat kepada kita begitu mudah Islam itu, begitu gampang Islam itu, ya. Wa anna Allah Ta'ala lam yukallif ahadan min khalqih ma fihi kulfah wa masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada seorang hambanya, ya, daripada makhluk yang ia ciptakan, sesuai dengan sesuatu yang berat, dengan beban yang berat yang tidak mampu dia laksanakan. Di dalam ayat Al-Quran Allah menjamin hal itu, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, begitulah saudara-saudaraku, sehingga ayat-ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin, Allah tidak menciptakan dalam agama ini sesuatu yang bersifat sulit, berat, sehingga muallif
kaitan ini, at-taklif fi syariatil islamiyah kulluha muttasifah bil yusri, kata beliau. Semua pembebanan kewajiban, pembebanan hukum, halal dan haram, itu semua bersifat hal yang memudahkan, sehingga dia mencakup hududit taqah al-basariyah, batasan kemampuan kemanusiaan. Ya, lah ini saudara-saudaraku, sebab apa? Li'anna sadiratun anil hakimil alim, karena syariat ini berasal dari Allah, bersumber dari Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Fama 'alal insan al-aqil illa ayyasma' wa yuti, sehingga tidak ada bagi manusia yang berakal kecuali harus dengar ajaran agama, sebab ajaran agama ini mudah, tidak ada yang mempersulit kita, wa yuti, dan taat. Lianal al-sa'adah fid dunya wan najat fil akhirah, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan keselamatan dalam kehidupan ukhrawi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, lagi beberapa halaman, tetapi waktu tidak memungkinkan. Saya mau persingkat juga, mengalami kesulitan untuk menyingkat apa yang diuraikan oleh muallif, tetapi sekalipun setengah bahkan sepertiga dari apa yang disampaikan oleh muallif dalam mensyarah hadis ini cukup memberikan gambaran kepada kita bersama, dan sekaligus patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita agama yang pertama memiliki prinsip rahmatan lil alamin, seperti prinsip yang merupakan sifat utama dari kerasulan, dari misi kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia lahir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada yang boleh tersakiti dalam kehidupan manusia, tidak ada yang boleh keterpaksaan dalam kehidupan kemanusiaan. Itulah rahmatan lil alamin yang sudah kita uraikan tadi. Begitu juga yang kedua, yang mudah seperti itu, salat. Dengan salat saja bisa masuk surga, dengan salat dan puasa. Menunaikan kewajiban yang secara apa yang ada di dalam syariat, menepati hukum agama, itu bisa menjadi modal dasar bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Sehingga jalan menuju surga, jalan yang mudah, tidak berliku-liku, tidak sulit, hanya yang ada dengar ajaran agama dan taat kepada ajaran agama. Kemudian disertai dengan kita harus jauhi dosa besar, saudaraku. Dosa besar yang diuraikan oleh para ulama, al-kabairus sab'ah, 7 macam dosa besar itu. Ya, zina, minum minuman keras, sihir, menuduh orang arif, orang yang saleh berzina, membunuh tanpa sengaja, bermuamalah dengan muamalah riba, kemudian tidak berani di dalam perjuangan memperjuangkan agama. Ini termasuk bagian daripada 7 dosa besar. Kalau kita selamatkan diri, bisa menghindarkan diri dari dosa besar atas dasar petunjuk dan apa yang Allah berikan kemudahan kepada kita, kemudian kita tunaikan kewajiban, maka insya Allah babul jannah maftuh, pintu sorga terbuka. Semoga Allah jadikan kita ahli sorga. Allahumma ja'alna min ibadika salihin was salihat. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Nas'aluka ladzatan nazri ila wajhikal karim wasyauq ila liqa'ik. Ya Allah, berikan hati saya tetap rindu untuk melihat dirimu ya Allah di surga. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk hidup bersama baginda Nabi di dalam surga. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.